Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah Yanti dapat menemui anak-anak dalam majelis pagi. Kali ini kita akan sama-sama menyimak tentang kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hazam. Ternyata Hakim bin Hazam ini adalah keponakan dari istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi semasa kecilnya pun ketika masih kecil sering bermain bersama Rasulullah SAW. Beliau ini lahir di dalam Ka'bah anak-anak. Jadi waktu itu ibundanya Hakim itu sedang berkunjung ke Ka'bah, lalu ketika itu mereka masuk ke dalam Ka'bah ya, melihat keadaan di dalam Ka'bah, lalu ibunya kemudian merasakan sakit mau melahirkan dan akhirnya Hakam bin Hazam ini lahir di dalam Ka'bah. Nah, itu uniknya kisah lahirnya Hakim bin Hazam. Walaupun waktu itu beliau tuh lahirnya 5 tahun ya, 5 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun ketika masih kecil mereka suka bermain bersama. Nah, jadi Hakim merasa Rasulullah itu adalah sahabat sekaligus keluarga beliau yang dekat. Hakim bin Hazam ini keturunan bangsawan dari keluarga terhormat ya, dan juga cukup kaya raya ya, sehingga beliau ini termasuk orang yang terdidik ya, anak-anak ya, punya pendidikan yang baik, akhlak yang baik, dan keluarga beliau itu mendapatkan tugas ya dari masyarakat Quraisy ya, dari keluarga Quraisy untuk membantu para jamaah haji ya, yang hadir, misalnya yang mengunjungi Ka'bah waktu itu dilayanin ya, mendapatkan tugas ini ya. Hakim ini mendapatkan tugas untuk melayani para jamaah haji yang datang ke Baitullah. Nah, kemudian ada yang misalnya kekurangan bekal, kekurangan makanan ya ketika berkunjung ke Baitullah, maka keluarga Hakim bin Hazam ini yang bertugas untuk menyiapkan kebutuhan dari para jamaah haji. Nah, jadi bisa dikatakan Hakim bin Hazam ini udah sering sekali terlatih ya untuk senantiasa peduli dengan masyarakat, peduli dengan sosial, walaupun dia adalah termasuk keluarga yang kaya raya tapi suka berbagi. Nah, istilahnya adalah dermawan ya. Jadi orang yang suka berbagi, orang kaya yang suka berbagi, peduli kepada masyarakat, itu disebut dermawan anak-anak. Nah, Hakim bin Hazam ini terlatih sifat kedermawanannya dari sejak kecil. Apalagi dia senantiasa bergaul ya, punya sahabat yang menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW yang punya akhlak yang sangat luar biasa, sehingga Hakim bin Hazam ini juga memiliki akhlak yang keren ya, yang luar biasa. Nah, ketika Rasulullah belum ditugaskan oleh Allah untuk menjadi nabi, Hakim bin Hazam ini selalu membantu masyarakat Quraisy ya, selalu membantu masyarakat Quraisy. Nah, sifat kedermawanan ini terus dilaksanakannya ya, menjadi kebiasaannya sampai dia memeluk Islam. Hanya saja satu penyesalan yang dia rasakan, dia itu masuk Islamnya justru ketika Rasulullah sudah bisa menaklukkan Mekah. Jadi Hakim bin Hazam ini walaupun hidup bersama Rasulullah ya, tetapi beliau ini belum masuk Islam ya, sampai Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Jadi itu yang beliau sesali. Beliau merasa sudah banyak waktu umurnya itu yang beliau habiskan dalam kemusyrikan.
walaupun akhlaknya baik, tapi beliau itu belum mengenal Allah, ya, belum berislam. Nah, itu yang beliau sesalkan. Namun beliau punya janji kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk Islam, ya. Beliau itu berjanji akan meninggalkan segala kejahiliahan yang ia lakukan. Jadi ia tinggalkan semua penyembahannya kepada berhala, ia tinggalkan. Namun sifat baiknya, yaitu kedermawanannya, itu yang tetap beliau laksanakan. Nah, jadi walaupun beliau waktu itu belum masuk Islam, namun beliau tidak ikut dengan kaum Quraisy yang waktu itu pernah mengisolasi Nabi Muhammad dan keluarga, juga kaum muslimin waktu itu. Ketika waktu itu Nabi Muhammad beserta kaum muslimin belum hijrah ke Madinah, itu pernah kaum Quraisy itu melakukan isolasi, ya, isolasi terhadap kaum muslimin di kota Mekah. Nggak boleh ada orang yang memberikan ataupun menjual kebutuhan hidup, makanan dan sebagainya kepada kaum muslimin. Nah, Hakim bin Hizam yang waktu itu juga belum berislam, tapi beliau tidak ikut-ikutan melakukan isolasi tersebut. Justru beliau yang membantu kaum muslimin pada waktu itu untuk menyediakan segala kebutuhannya. Nah, itu kebaikannya Hakim bin Hizam ketika beliau belum berislam. Nah, setelah beliau masuk Islam, bertambahlah keimanannya, kecintaannya kepada Islam, dan beliau waktu itu melakukan haji, ya, naik haji, ya. Ketika wukuf di Arafah, beliau membebaskan 100 budak, ya. Jadi pada masa itu ada istilahnya budak, ya, orang-orang yang menjadi hamba sahaya. Nah, beliau memberikan kalung, ya, di leher 100 orang budak itu, kalung perak yang bertuliskan bebas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi selesai menunaikan ibadah haji, semua budak-budak tersebut dimerdekakan oleh Hakim bin Hizam. Kemudian beliau juga mengorbankan 1000 ekor biri-biri, disembelihnya di Mina, di kota Mina, untuk dimakan dagingnya oleh fakir miskin. Dan itu ia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk berkurban. Nah, kemudian pada saat perang Hunain waktu itu pernah Hakim bin Hizam meminta harta rampasan perang atau ghanimah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menasihati beliau bahwa barang siapa yang tangannya di atas memberi, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang meminta-minta. Nah, mendengarkan nasihat dari Rasulullah, beliau akhirnya bersumpah, wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan agama yang benar ini, maka aku berjanji aku tidak akan meminta apapun kepada siapapun sesudah ini. Aku berjanji tidak akan mengambil sesuatu dari orang lain sampai aku berpisah dengan dunia. Dan ternyata janjinya itu kepada Rasulullah ditepati, dipegang teguh olehnya dan ditepati sampai beliau wafat. Jadi beliau melakukan banyak sekali sumbangan, perbaikan dan sebagainya, menolong agama Allah, ya, menolong dakwah dengan hartanya. Jadi karena beliau itu kaya raya, dan tapi beliau dermawan, sehingga beliau memberikan hartanya seluruhnya untuk perjuangan dakwah beliau, dakwah Rasulullah SAW. Dan ternyata uniknya, ketika beliau bekerja di mendapatkan amanah, ya, mendapatkan amanah pada saat pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata beliau tidak mengambil gajinya di Baitul Mal. Itu karena beliau sudah berjanji kepada Rasulullah bahwa beliau tidak akan mengambil suatu apapun dari orang lain. Nah, begitu teguhnya beliau
menepati janjinya kepada Rasulullah karena beliau sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah anak-anak, mudah-mudahan kisah singkat ini bisa menjadi inspirasi kepada kita bagaimana keteguhan seseorang menepati janji, terutama ketika ia telah berjanji kepada Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.